Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Firda Olinuha dengan NIM 200803102059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai interaksi dengan supplier. Baik teman-teman, jadi materi yang akan aku bahas pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian Supplier Relationship Management atau SRM, tujuan dari SRM, tips memilih supplier, lalu ada proses SRM, langkah-langkah strategis SRM, dan yang terakhir ciri praktik SRM yang baik. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu ada pengertian dari Supplier Relationship Management atau SRM, yaitu merupakan proses pengelolaan hubungan perusahaan dengan pemasoknya. Hubungan dengan pemasok merupakan bagian dari proses manajemen rantai pasokan. Sedangkan pengertian dari supplier adalah perusahaan atau perorangan yang menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi ataupun setengah jadi. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya ada tujuan Supplier Relationship Management atau SRM, yaitu memanfaatkan hubungan supplier untuk menciptakan nilai dan profitabilitas dalam bisnis. Jika dilakukan dengan tepat, SRM dapat menghasilkan efisiensi yang lebih besar, mengurangi biaya perolehan, dan mengoptimalkan kinerja jalur distributor. Manajemen hubungan supplier yang pertama dapat mengurangi risiko, memberikan stabilitas yang lebih besar. Manajemen hubungan supplier membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko. SRM dan manajemen persediaan online memungkinkan bisnis melacak supplier dan mengumpulkan data penting untuk memverifikasi informasi supplier dengan mudah, mengidentifikasi potensi risiko supplier, dan melacak kinerja. Untuk yang kedua, juga dapat mengoptimalisasi kinerja. Dengan bantuan teknologi SRM, bagian purchasing dapat melacak dan mengukur kinerja supplier terhadap kewajiban kontrak untuk memastikan supplier memenuhi kebutuhan bisnis dan mematuhi ketentuan yang disepakati. Ini akan memungkinkan kita membentuk kinerja yang optimal dan memilih penyedia terbaik berdasar kebutuhan perusahaan seperti layanan profesional, transportasi, dan kemampuan pengiriman. Untuk yang ketiga, yaitu dapat pengurangan biaya. Dengan stabilitas yang ditingkatkan, kita dapat mengidentifikasi biaya tersembunyi dan mengambil tindakan untuk mengubahnya menjadi penghematan biaya. Hubungan supplier yang kuat juga membantu kita menegosiasikan hal-hal seperti tarif, rabat, diskon, biaya pengiriman, dan ambang volume. Demikian pula, pembeli dan supplier dapat berkolaborasi dalam panjang kontrak, syarat pembayaran. Untuk yang selanjutnya itu dapat efisiensi administrasi yang lebih besar. Perangkat lunak manajemen hubungan supplier akan secara signifikan mendorong efisiensi dalam tugas-tugas administratif. Lokasi online terpusat untuk semua data supplier membantu SRM melakukan pencatatan digital yang mengurangi biaya tenaga kerja administratif, mengurangi kesalahan, duplikasi data, dan hilangnya informasi supplier penting. Yang terakhir itu dapat berorientasi pada efisiensi, mencari supplier baru, menguji coba produk, dan menegosiasikan kontrak bisa mahal dan memakan waktu. Dengan mengoptimalkan praktik manajemen rantai pasokan melalui manajemen hubungan supplier, lebih mudah untuk mendapatkan data yang relevan, seperti informasi kapasitas dan kapasitas supplier. Bisnis dapat secara dramatis mengurangi biaya yang terkait dengan membangun hubungan supplier baru, mempercepat aktivitas orientasi, dan proses penganaan atau penggadaan yang relevan. SRM membantu mengidentifikasi supplier yang ada dengan kemampuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan masa depan, memastikan biaya yang stabil dan rantai pasokan yang andal yang merupakan faktor penting dalam profitabilitas dan berkelanjutan perdagangan apapun. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada tips memilih supplier. Memilih supplier yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan produk bisnis kita. Berikut ini adalah tips untuk memilih supplier yang terbaik untuk perkembangan bisnis kita. Yang pertama ada menentukan kebutuhan.
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan bisnis kita. Kelompokkan kebutuhan berdasarkan intensitas dan jenis barang yang dibutuhkan agar dapat menghemat waktu dan biaya. Jangan lupa untuk membuat skala prioritas, misalnya untuk perusahaan manufaktur sebuah motor, komponen yang dibutuhkan merupakan prioritas utama dalam pengadaan. Sedangkan komponen pendukung seperti cat atau aksesoris bukan prioritas utama. Yang kedua ada profesionalisme. Profesionalisme supplier dapat terlihat pada bagaimana mereka memberikan data dan informasi tentang produk yang ditawarkan. Di dunia digital saat ini, website adalah salah satu indikasi apakah supplier yang Anda pilih merupakan supplier yang profesional. Dalam bentuk website, biasanya terdapat gambaran produk yang ditawarkan dan juga informasi kontak untuk melanjutkan pemesanan. Untuk yang ketiga, yaitu mengutamakan kualitas. Dalam memilih supplier, kualitas harus dijadikan dasar pengukuran yang tidak boleh dilewatkan. Jangan mudah tergoda dengan harga yang murah, namun perhatikan juga apakah kualitas produk yang diberikan sudah membuat kita puas. Bisnis yang kita jalankan diharapkan berjalan dalam jangka panjang sehingga kualitas bahan baku menjadi taruhan utamanya. Untuk selanjutnya ada perhitungan kemampuan supplier. Sangat penting bagi kita untuk memperhitungkan kemampuan supplier untuk memenuhi pesanan. Jika kemampuan supplier sama dengan jumlah produk yang kita minta, ini bisa dijadikan isyarat lampu kuning. Jadi, carilah supplier dengan kemampuan menyediakan barang di atas permintaan kita. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir ada potensi ketidaksediaan barang di kemudian hari. Selanjutnya, pelajari kebijakan pengembalian produk. Jadi dalam beberapa kasus, pengembalian produk sering terjadi. Alasannya beragam, mulai dari produk yang dikirimkan mengalami kecacatan, hingga ketidaksesuaian kualitas pesanan. Penting bagi kita untuk mempelajari detail kebijakan pengembalian produk yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan juga menghemat waktu serta pemikiran jika kebijakan pengembalian sudah disepakati. Untuk selanjutnya ada perhatikan track record. Salah satu cara untuk melihat kredibilitas supplier adalah dengan melihat track record para pembeli yang sudah bertransaksi dengan mereka. Jika track recordnya bagus, maka supplier yang Anda pilih memang sudah profesional dalam melayani pesanan. Indikasi track record yang bagus dapat dilihat dari ketepatan waktu pengiriman dan kualitas barang pesanan. Selanjutnya, pertimbangkan konsistensi kualitas layanan. Jadi konsistensi supplier dalam memenuhi pesanan sangat berpengaruh pada ketersediaan stok barang dalam bisnis kita. Pilih supplier yang memiliki layanan yang konsisten agar kredibilitas bisnis kita itu tetap terjaga. Paling tidak dapat 100 pesanan ada 90 diantaranya yang memiliki nilai kepuasan tinggi dalam hal kualitas dan ketepatan waktu. Dan yang untuk selanjutnya, pilihlah supplier dengan layanan cepat tanggap. Profesionalisme penyediaan bahan baku dapat terlihat salah satu dari cara mereka merespon dengan cepat pesanan maupun komplain kita. Pastikan bahwa supplier tidak hanya respon cepat saat di awal-awal saja. Dengan respon yang cepat, masalah yang terjadi dapat segera ditangani sehingga tidak mengganggu operasional usaha. Dan untuk yang terakhir, yaitu ada mintalah produk sampel. Jadi apabila kita masih ragu dengan apabila kita itu masih ragu dengan kredibilitas dan profesionalisme supplier yang akan kita pilih, kita dapat meminta produk contoh sebagai langkah untuk cross check kualitas. Hal ini dapat meyakinkan kita untuk mengambil langkah selanjutnya. Memang tidak semua supplier akan mau memberikan produk sampel karena tergantung dari jenis barang yang tersedia dan juga profesionalisme penyedia barang itu sendiri. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya ada proses supplier relationship management. Secara umum, proses supplier relationship management adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan strategi supplier. Pada tahap ini, perusahaan akan mengembangkan rencana taktis untuk bekerja dengan setiap vendor. Perusahaan akan mulainya dengan vendor yang barang atau jasanya sangat dibutuhkan
dan membuat skala prioritas agar tetap memperoleh keuntungan. Untuk yang kedua, itu melaksanakan strategi supplier. Pada tahap ini terjalin kontrak antara perusahaan dengan vendor. Oleh sebab itu, manajer perusahaan bertugas untuk melaksanakan rencana supplier relationship management serta menentukan CART untuk memantau dan mengukur keberhasilannya. Sebab dalam supplier relationship management, berbagai masalah dan tantangan seringkali ditemui. Pada saat pandemi COVID-19 misalnya, terjadi ketidakseimbangan ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan barang atau jasa. Tantangan dalam supplier relationship management itu jadi beragam. Salah satunya adalah pengurangan biaya yang berlebihan sehingga mengurangi nilai dan ikatan strategis serta kurangnya komitmen. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya ada langkah strategis supplier relationship management. Jadi, langkah strategis yang dapat diterapkan oleh supplier relationship management adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu memahami bahwa supplier bukan sekedar vendor. Jadi memiliki pemahaman bahwa hubungan antara perusahaan dengan supplier tidak hanya terikat kontrak secara finansial, tetapi juga didasari oleh kepercayaan dan loyalitas. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa membuat supplier merasa bahwa mereka adalah bagian dari bisnis. Yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi. Saatnya berinvestasi pada software supplier untuk mendapatkan informasi tentang supplier yang bersangkutan pada sebuah platform. Secara khusus, perusahaan juga dapat membeli dan memasang software untuk membuat, memproses, dan melacak pembelian dengan berbagai supplier. Yang ketiga, menyadari pentingnya waktu pembayaran. Membangun kepercayaan antara pihak yang bersangkutan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa pembayaran ke supplier selalu dilakukan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan supplier tersebut. Jika tidak bisa membayar tepat waktu, jangan lupa memberikan informasi dengan jelas dan tanpa ditunda. Untuk yang selanjutnya ada menyadari pentingnya kualitas barang atau jasa. Jadi perusahaan tentu sangat beruntung jika dapat menemukan barang atau jasa berkualitas dengan harga yang pas. Dengan demikian, fleksibilitas keuangan sangat diperlukan dalam hal ini. Contohnya perusahaan yang memilih untuk membeli stok dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon ataupun cashback. Yang kelima yaitu membuat kesepakatan jelas dengan supplier. Jadi dengan adanya kesepakatan merupakan langkah penting guna mendapatkan supplier yang tepat. Dengan demikian, pastikan semua persetujuan dan kesepakatan dibuat dengan lengkap, detail, dan jelas yang tertuang dalam kontrak untuk mengurangi risiko pemutusan hubungan kerjasama secara mendadak. Untuk yang keenam ada evaluasi risiko. Jadi evaluasi risiko dilakukan sebelum adanya kesepakatan. Dalam hal ini perusahaan harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kelebihan dan kekurangan supplier. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh referensi lain dari kerjasama dengan perusahaan sebelum pengalaman setahun dalam bisnis, menanyakan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu memastikan hubungan berjalan dengan baik. Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa semua hal saling berhubungan. Tidak hanya berdasarkan kepercayaan, namun kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan juga harus didapatkan. Baik, di sini ada ciri praktik SRM yang baik. 6 praktik yang tercantum pada video ini merupakan ciri praktik SRM yang terbaik. Yang pertama, mengelola total bisnis dengan masing-masing supplier atau mengkonsolidasikan kontrak, mengikat bisnis ke depan dengan kinerja. Yang kedua, mengukur dan membentuk kinerja supplier atau membangun sistem pengukuran kinerja peringkat supplier dan menetapkan target. Selanjutnya, melibatkan supplier utama di awal desain produk, pengaruh kemampuan desain dan pengetahuan dari kemampuan manufaktur dan inovasi, dan mengurangi kompleksitasnya. Selanjutnya adalah mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang mengutamakan dialog dengan supplier atau menunjukkan komitmen bersama terhadap hubungan tersebut, mempromosikan dialog mengenai harapan dan cara untuk memperbaiki, berbagi rencana masa depan dan peta rencana teknologi, serta memberikan penghargaan. Selanjutnya, merekrut tenaga terampil. Merekrut tenaga berpengalaman yang memiliki keterampilan, kualitas, dan kuantitatif yang tepat. Untuk yang terakhir, mengembangkan personil sehingga memiliki pengetahuan menyeluruh tentang supplier.
yaitu mendidik personil sehingga mereka mengetahui proses, biaya, kapasitas, dan kapabilitas supplier dan dapat bekerja sama dengan membantu supplier memperbaiki proses untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Baik, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.